ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna zahabal atau jihabal ulama'i, jihabal ilmi. Mau juga anulah wa anna zihaba jaha mau ilmi ulama'i jihabul ilm. Sembalah baca telah in wa ala wa inna zihabal ulama'i zihabul ilmi wa man aza talibal ilmi la'anat hul malaikatu 134 tulisannya wa yalqallaha yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadbanun ala wa inna man aana talibal ilmi bidirhamin basyarathul malaikatu inda nuzu'i ruhihi bil jannati wa fataha lahu babun min nurin fi qabrihi. Nah ini maknanya, ini sudah bermakna sinilah. Ketahui olehmu ya sini. Ini kelebihan ilmu lah babnya nih. Bab kelebihan ilmu ketahui olehmu insyaallah ya kita lah. Biar guru nama ngarang nih. Siapa orang gurunya? Sini ada sekarang di awal nih nah. Ngarang kitab ini ada Syekh Ahmad Fatani. Ini ngarangnya. Afallahu taala anhu amin. Semoga memaafkan oleh Allah daripadanya. Amin. Ada juga di atasnya ini itu sambilannya kalau lah Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Ini tujuh orangnya. Syekh Daud ngaran sidin Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani, abahnya Daud. Abdullah Al-Fatani itu anunya ya kita kampungnya. Pengarangnya kitab ini. Nah, jadi sini sidin ketahui olehmu insyaallah jar kita, dan bahwasanya hilangnya ulama, mati ulama, hilanglah ilmu. Nah, jadi bilanya ulama itu mati, ilmu hilang. Nang tertinggal, nang ingat-ingatnya itu dikata sidin itu belum tentu juga tersambat semuanyaan. Nah, kadang tentu terbacakan semuanyaan dia kalau. Nah, jadi bila ulama mati itu artinya ilmu sudah ditarik Allah banyak. Dan barang siapa menyakiti akan talibal ilmi. Talibal ilmi ini bahasa Arab, bahasa kita orang menuntut ilmu, jar bahasa kampung biasa orang sekolah. Nah, kan anak sekolahan agama madrasah nih lah. Menyakitinya baik menyakiti hatinya, apalagi menyakiti badannya lah, tapi lah sakit di hati daripada sakit di badan. Udah aja aku ditampar udah pada disambat gitu ya. Ya Allah. Tiba aku mana ditampar orang nyebat aku begina, aku kada fitnah nih, aku ditampar tak. Jar abahku aja bahari sidin anu aku. Unda aja sidin sakon dikusai orang kahai di muha pada disambat nak itu. Iya, jadi sakit hati itu jar orang bahari pantun kan orang kisah pacaran kan tenang bekas sayang sakit di hati kawa apa sakit di jeriji atau ditunjuk kawa dibabat sakit di hati kawa mati ya. Pantunnya udah kalah. Sapu tangan berbuncu 4 yang sebuncunya dimakan api. Nyatakan sakit di tangan katanya barang aja kawa dibabat. Parigunya ada orang bijak pembuatnya lah, pengarangnya cimadi hende plus kah, talon pas kah, talon pas memang dicapkan yang sakit bahu gitu lah, saya tahu kan kalau dibabat artinya sakit di hati terbawa mati. Nah, sampetin fitnah itu. Nah, jadi menyakiti orang menuntut ilmu itu ganal benar dosanya, apalagi sampai inya mendak.
karena kita menggangguinya, menjagainya kah, kamu memfitnahinya kah? Nah, menyakiti akan talibal ilmi, artinya orang menuntut ilmu, la'anathul malaikah tadi, mengutuk akan dia oleh para malaikat. Orang yang menyakiti orang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi terutama nang orang bisi anak, menyungkulahkan anak. Nah, ini mengakui karena bana pulang pahalanya mengongkos menuntut ilmu. Nah, anak sekolah kita ongkosi biar dalam berjual emas aja. Ongkos sekolahnya nih kalau dibatanya paling baju itik saja. Itik bagus bang le, banyu baah ini himung, ayam mah, banyu baah sedih yang ayam. Tangkap di itik dan nukarkan kitab anak nih bapaknya atau sepeda motor, sepeda untuk alat di sekolah. Mengutuk oleh malaikat orang menyakiti orang menuntut ilmu. Dan berjumpa akan Allah Ta'ala kena pada hari kiamat, dan yaitu atas marah atau dimurkai Allah. Allah Ta'ala sarik aja deh Pak. Kita di rumah pintu aja nanya guring bun pintu api sarik aja nyaman lah. Jangan di rumah pintu api dia di rumah abah yudin, mun abah rumah mama kita sarik aja seorang. Nah, ya Allah. Apalagi mun di sini di dunia disariki orang ada aja nang sayang Pak ya. Ini contoh orang tambak anyar uluk, ntar nyabat orangnya lah. Bapak Tuhan lawan orang di Sungai Tabuk, keluar gulun juan Sungai Tabuk. Jadi makan guring di Sungai Tabuk sambil ngambil pah ngatam, makan ditanggung. Guring sudah nyiapkan, nggak ada sewaan rumah. Apa aja makan orang situ. Nah baik barang tuh aja orang di Sungai Tabuk. Pengantenan di tambak anyar ulus itu saruan inya buang Sungai Tabuk tadi sakeluargaan datangan sekalinya kada disambut kada ada nama heraninya jadinya bulik ke ilir ke tambak anyar ilir ya kayak ulun makan di rumah ulun dia na bukuya jarak udah kasar lagi saruan situ ya kada kedai makan nasi unda tuh ngajar guling di rumah unda di kayak ulun selai bang makan istirahat kan jauhnya tambak anyar bulu tak makannya ilir 2 pal itu habis 5 pal tapi yang paritan jambatan situ jambatan di Ulo ada nyambat orangnya nanya gimana ini fakta karena namun ada kelarian cuma mun Allah nung kada sarik disuruh di akhirat siapa yang kemana lari ke rumah ulun lah. Lamun di dunia kadang nang ini nang membaiki lo kita ada aja pelarian lamun di akhirat kemana larinya kita mun Tuhan sudah sarik. Nah ini satu-satunya harapan kita. Nah jadi cerita aku tadi engkau orang jangan gitu kita lawan tamu apalagi kita patuh dia bukan kada patuh jar kan dan suruh patuh sebenarnya ya itu kita cerita itu kita untuk kita pulang pelajaran yang orang datang perindah ke seorang jadi diherani. Nah jadi Tuhan marah jar kenalah namun kita menyariki orang menuntut ilmu jadi kita ini orang sekolah menuntut ilmu agama karena al ulama itu jar Nabi ini hadis Nabi lah al ulama wasatul anbiya ulama itu mewarisi nabi-nabi. Jadi mau menyariki ulama sama menyariki nabi juga. Maulah jadi ulama kada sekolah dulu generasi penerus sudah rancangan ngarannya nah jangan menyambung unang guru-guru nang Tuhan. Tahu-tahu di was-wasani, di fitnah-fitnah kah atau di anu-anu kah ini, nah itu cager kalau ini cager pengganti nang Tuhan itu. Berjumpa akan Allah Ta'ala tidak kena nih pada hari kiamat dan itu atas marah Tuhan yang marah sarik kita God banun tadi bahasa Arabnya ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menolong pulang nah apalagi anak seorang nanti tolong ini sama aja anak kurang kah mun anak seorang itu sih kewajiban orang ya kalau anak kurang itu kita ya sunat saja lah membantu orang bina kesakitan kita bantu tapi mun kita ada seorang pemampunya di kampung saja wajib membantu orang susah-susah itu kan jadi menjadi orang sugih jangan kadang melaksanakan kesugihan kita menjadi dosa jadinya. Jadi ada orang sakit-sakit di desa kita di sekitar kita berkewajiban
menolong inya kesangsaran hidupnya. Nya hakikatnya nang menyubihkan menyusahkan yang itu juga orang ujian semuanya anaknya udah sugihkan mewujudkan melaksanakan kebaikan kesugihan nyawa artinya mendermakan harta membantu jiran tetangganya atau keluarganya terutama. Nah itu jadi barang siapa menolong akan talibal ilmi artinya orang menuntut ilmu orang sekolah bahasa kita di kampung dengan 1 dirham duit bahari cuma mun ulun mengenai dirham itu ialah 1.000 lah duit ini berennya 1.000 rupiah apalagi banyak minta telah 1 dirham aja membantu inya bila orang susah dibantu 1.000 gin orang alaikum bahari ada alaikum bari 1.000 gini mung benar mun orang sugih kita bari 1.000 tarik nyaman hina undang ngaranna gitu ya Allah bala kita tak bersedekah lawan inya neh tapi inya orang sugih bari 1.000 salah tamparnya kita nah, salah anggapan inya mun orang alaikum bari 1.000 gin nya 500 gin himung aja ada aja nang enang membari litar bebalik dulung inya sian inya jangan kayak itu litar bebalik ini ada kalau bebiding teriken buatnya nah kata bakakar lagi nya melihat kan selitaran dulu sedikit benar nah itu gawian terbalik ada pahala malahan tuh dosa penghinaan orang ya kita kita baca apa sih apa aja kayak doanya tah min harakatina wasakanatina diam dan gerak kita itu ada nilainya diam kata-kata atau diam gerakan kita ada nilainya ada yang bagus kita berdiam ada yang bagus kita berkata ada yang bagus kita berpender ada yang bagus diam aja menjaga salah paham orang atau tersinggung payah ucap nah uskut la tatakallam nah ya itu jadi yang kita turut Nabi itu diam dan gerak sidin dan berucapnya. Nah mana yang bagus berdiam kita daripada omong atau garak-garak kurang tersinggung garakan kita baik beranai mudahan kita kawan itulah nang pahala semuanya aneh karena ini nah ada aja nama catat kita terus nah kita hadirin dicatat nah siapa yang hadir siapa yang kada ada catatannya di kiri kanan kita ini nang malam ini kita nang di kanan 1 dirham ya 1.000 untuk jalan disukakan dihibur nang basyiri dari bahasa Arabnya bahasa kita dihibur waktu kita nak mati dihibur malaikat kan menghibur dasar benaran kada hiburan gombalang disukakan ya dihibur akan dia oleh malaikat tatkala keluar nyawanya keluar nah apa nyawanya roh kita keluar maksudnya ini bahasa orang lah nyawanya dengan surga nyawa jangan sedih nyawa jangan sakit hati la takhaf wa la tahzan bahwa nyawa mesti masuk surga tuh di surga banyak orang hadang sudah kenapa dia gembira iya nangnya berkuriak tadi anjur menggambar berjalan lah kasih enggak benar sudah aja nah iya tuh nah orang yang membantu orang menuntut ilmu tadilah dihibur dengan masuk surga malaikat memandangkan dengan surga dan dibukakan pintu lawang pintu itu cuma dia lawang lalongkang jendela juga aku pandai nyambat lalongkang ada yang kada paham lalongkang itu jendela ya bahasa kampung kita ini ya pintu bahasa kita lawang apa daripada nur pada kuburnya jadi tarang coba kita rumah kadap meneh kadap lampu di situ gini pajah lampu dalam sini itu menyala buka lawang tarang sini langgarku dan cek aja pajah kalau tetelet letak keriknya di kertak menyala buka lawangnya masuk cahaya nang lampu listrik nang di kertak dia wah ini pajah lampu listrik jambatan itu apa tenaga surya kalau nyambat surya itu matahari tarang ke halaman rumahku bahkan masuk ke kaca rumahku biarnya pajah kan ada hikmahnya
tenaga surya nya pajak alin bertahan sekarang lampu jambatan itu 4 kalau tapi 3 aja namanya lah bujur. Nah sabutingnya sebelah kulo tang bekas part jambatan itu paling 2 jam menyala pajah rupanya gaya tabungnya kuat gitu itu pajah yang paling di jam 9 kan pajah enggak 3 itu sampai ke siang sebarang sini ketika 4-nya kalau contoh jadi dibukakan pintu surga bertambus ke kuburnya nya orang nang membantu orang sakulah orang dari sakulah nang sakulah Asnawi sekolah Asnawi artinya menyebut sekolah Sanawiyah ke Asnawi sakulah ulang menyambat orang bahari ya semini gini sama aja mirip aja. Nah apalagi kebetulan anaknya ada jerai aku murid ini banyak masih murid yang mencatat buat langgar ini no semuanya bujuran nah sampai mulai ininya ke cucunya aku melajari alhamdulillah artinya panjang umur enggak cucu sudah anak aman punya belajar sampai cucunya aman cucu ini kan kita anaknya siapa lagi internet tamat sudahnya itu bujuran juga jadi ada mana nambah duit aja anak sikungannya laki-laki hendak sekolah Darussalam pada ada kawan namanya Amas Bejulut berenteng ya jual pang Amas itu Amas gitu kada ibu mati juga kurang kena anak asal 5 jadi 4 jadi ini ada orangnya keluarga ku juga suruh masuk menyuruh aja menyarankan jadi di guru ya ini jangan dicarilah dengan sekolah anak-anak kerja di sekolah umpat bagawi bangunan kamar sanawiyah gusang ambil nah kabar namun tiap bahasa gusang dulu gusang kalau gusang jangan kita bawa bati kalau gusang rumah-rumahnya gitu kada kau lagi bangun seperti dulu ada nah kebanyakan orang banyak jual kegusangan nang bangun dulu bagus dulu ada juga bagus pada orang gusang mula ada itu kada tidak boleh nyambat kita kurang ngaran orangnya nah hah makin ya iya ulangan lurung itu mbari lurung kan tanah sama aja pahala mbari lurung itu kurang anak belah lurung bari situ apalagi bekas lurung juga nya ada nah hakun kada mau diulahi lurung berdasarkan seorang juga kada nyamannya. Nah jadi dibukakan pintu nur daripada ke kuburnya tarang terus kuburnya iya nah kalau tuh hajur dinerjen nang ada cerita tarang kuburnya wah kalau muka keluar ada kalau aja apa kelihatan tarang ya kubur untuk pikiran nur tadi juga ngeluar sepaleh bano ya jadi ranggang kan sedikit tuh tarang ke atas nur tadi bang kan bakas membantu orang sekolah bari duit nah apalagi kita anak kita cuma lillahi ta'ala kita telah minta para Tuhan aja. Dan lagi Nabi SAW bersabda annahu qol bahwasanya Nabi bersabda man ta'allama baban kita pulang dari mencintai orang menuntut ilmunya siapa yang belajar satu bab aja bab wudu kah bab mandi wajib kah bab sembahyang kah barang aja satu bab belajar minal ilmi daripada ilmu liya'mala bihi inya belajar untuk mengamalkan nang ianya wa yu'allimuhu inya bisa kita belajarkan kayak pulang kayak keluarga terutama gairahu akan orang lainnya diajarkannya gitu kalau kita menuntut ilmu kita dulu tahu saman baik ibadah pas itu kan ada orang belajar dipelajari karena khairan lahu adalah ia lebih baik baginya
min khamsi mi'ati rakaatin, daripada 500 rakaat yang ia ruku akan dia. Lebih baik daripada sembahyang 500 rakaat belajar satu bab ilmu aja. Itu nang titik itulah bahasa pulang wa man ta'allama baban. Aku maknai langsung lah gitu bahwa ada aja kena. Cuma itu nang mana aku. Dan barang siapa yang belajar satu pintu, satu bab, maksudnya bab ilmu dari minal ilmi, daripada ilmu, liya'mala bihi, untuk diamalkan dengan dia, wa yu'allimahu ghairahu, dan mengajarkan dia akan orang lainnya, karena khairan lahu, menang di sini pulang adalah ia lebih baik baginya daripada al-parakaatin rakaah, daripada 1000 rakaat yang ia ruku. Nah, jadi menuntut ilmu satu bab, belajar urang sembahyang 1000 rakaat lebih baik nang urang menuntut ilmu ke dia. Apa lagi sembahyang 1000 rakaat juga kalaan menuntut ilmu kalaan begininya. Amin itu telah. Nah, bahasanya maknanya ia bersabda Nabi nih, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, bab napa kalah. Asa ilmu aja supaya diamalkan niat dengan dia dan mengajarkan akan dia. Bila orang tak belajar, udah dapat sudah, anda ajarkan. Itu kalau niat kita. Orang lainnya adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat sembahyang. 500 rakaat nang bujur pulang nang kada bujur pulang jemaah dia biar 1.000.000 rakaat. Nang bujur sembahyangnya nya ada nang kada bujur sembahyang. Ini contohnya tarawih. Sembahyang tarawih kan 20 rakaat. Witir 3, 23 lah. Tapi kada bujur, uyuhnya pang, apa menang kasa sikap pang. Kada ada batu makninah kebanyakannya itu jemaah dia kada batu makninah. Apa gitu kan kada bujur uyuhnya 23 rakaat semalaman, tapi kada bujur, kada terima, kada sah loh, nyata kada terima lah. Nah ini nang bujur maksudnya. Ini kita malam ini sudah 27 kan 8 kan lah. Syakban tadi 26, 27 malam ini. Jadi insya Allah kita puasa hari Sabtu. Tapi betunggu bang dulu tarawih ya, karena masih kurang kah. Karena kita semalam nisfu Jumat. Jadi mereka Sabtu 16-nya Sabtu 15. Jadi Sabtu itu hanya 30 aja tak. 15 na kedua 30 aja. Cuma kurang mengira kebanyakannya Sabtu puasa, jadi kurang Sa'ban. Lo Ramadan ini ganap. Jadi bintai dulu kita, artinya nunggu pengumuman. Malam Sabtu itu ada pengumuman, kita sembahyang tarawih. Hah? Minggu. Cuma bilanya kada tarawih Sabtu malam Minggu kada salah menunggu lagi, karena sudah ganap Sa'ban, kada usah bertunggu-tunggu lagi. Bila tuntung Isya langsung aja kita as-salatu jami'ah atau as-salatu jami'ah. Nya adat tu adat tak bujur aja, kada usah berkakarasan. Nang penting subahyang. Ini bah kakarasan ini subahyangnya kada. Bingung bener. Cuma takunin nahunya bila as-salatu ngapa jadinya? Alis tengahnya makan nahu mun as-salat ngapa? Alis tengahnya jadi napa? Jadi orang bersih ke ini. Nah, ada boleh ke ini ya nang kiraat jadinya. Nah, mun as-salati kalau mek dadam. Nah, jadi as-salatu ka salata ka. Nah, bujur aja. Apalagi mun tahwiynya mun ulah as-salata ini jadinya bila udah salatu ini itulah. Nah, jadi bilanya malam Sabtu kada tarawih, malam Ahad kada salang menunggu-nunggu lagi salat aja. Situ alkamatnya as-salatu jami'ah atau as-salatu jami'ah, as-salatu tarawih rahimakumullah. Dan awalnya bagus. Jadi biar aja 2 malam. Malam pertama itu bagus, dianjurkan kita membaca surah Inna Fatahna 3 kali malam Sabtu tadi maghrib. Nah itu selain daripada pahala itu apa aja membaca tetap aja ada pahalanya, sering kenalan baca Quran. Itu khasiatnya dipanjangkan umur, disehatkan kita, badan kita dan rohani kita, dan diselamatkan daripada segala bala bencana dan dimurahkan rezeki yang halal. Nah, Fatahna tadi
ternyata kata tarawihan malam Sabtu, malam Ahad baca ulang, pahalanya tetap aja dapat pahala baca Quran. Nah, cari ya dulu halamannya, ini mencari aja bertengah jam karena lawas kadang hayal Quran. Jadi cari dulu, itu di ajusan 26 jasa Ansara ini patah nakafat mudina tadi. Nah itu aja lah kelebihan kita di bulan Ramadan. Banyak kali kelebihannya, cuma itu aja tersimpang tadi. Nah jadi malam ini kita terakhir dulu berdoa lah, turun terutama siapa tahu umur, berdoa permaafan kita. Jika ada ulun wayah nerangkan ini rasa nang menyinggung pian atau tersindir pian, ada ulun kada sengaja. Nah jadi tadi lebih baik daripada sembahyang sunat, sembahyang sunat 1000 rakaat, orang menuntut ilmu 1 bab aja. Yang dirukunya, artinya mesti aja sembahyang tu ruku. Ada yang kan sembahyang kada beruku mana sembahyang kipayah. Nang beruku jadi sembahyang wujur ngarannya kada sembahyang kipayah. Nya ada juga sembahyang tu dua arti, dina sembahyang pada logat tiap-tiap kita berdoa tu jare sembahyang kan ya Allah ya Tuhan kami, murahkan rezeki halal, panjangkan umur lu, lepaskan lu daripada bala. Itu seakan menyembah Tuhan juga, meminta ya Allah. Makanya orang berdoa itu pahala. Karena di Quran juga ud'uni astajib lakum. Tuhan juga menyuruh wa iza, itu ayatnya awalnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan doa apabila berdoa. Kalau ayatnya namanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa sebenarnya? Ud'uni, ada doalah kamu akan aku ya Tuhan. Jadi kita berdoa itu mengerjakan perintah Allah juga, Tuhan menyuruh berdoa nanti ini. Jadi berdoa itu menyembah Tuhan juga. Jadi iya nang itu jangan dikias ke sembahyang bujur. Sembahyang nang pada doa itu boleh kada berwudu, nya doa aja. Kada salah berwudu, bang berdoa kalau ke kubur kita kada berwudu, berdoa situ bertahlil aja doakan itu pada bapak. Cuma kurang pahalanya pada nang wudu aja, kurang juga. Kalau kita baca-baca tadi kada wudu kan baik kada wudu juga. Membaca Quran kada wudu kan boleh aja orang hafal 50 aja, kalau wudu 100 bandingannya tak separuh lah. Nah tadi barang siapa belajar 1 bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan mengajarkan akan dia orang lain, artinya kayak orang lain, niat gitu adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirukukan, arti dirukunya, yang ruku artinya nya dan kada ruku ya doa atau sembahyang kipayah, itu pun sembahyang juga. Mun sembahyang kipayah jangan kada berwudu bang, mun kawa pun ini kada berwudu bang, kada haram juga aja. Cuma dihukumkan doa aja menjadi imam dakwa. Kalau kita pepet banget aja, ngalih biar ya 4 hakikat kita doakan aja. Allahumma hawar hamba kalau enggak ada, Allahumma hawar muhu menjadi tindak yang. Tapi itu jangan dipatuakan maunya. Nah, cuma yang kipayah kada berwuduan boleh aja. Kalau kadang ada boleh minta pipet aja sekali yang jadi imam, hanya kita niat mendoakan si mayat saja. Ada nah itu sembahyang jujur itulah orang lain. Kalau nang doa benaran kita rajin berdoa tadi biar kada berwuduan dah apa kalau batal pernya. Dan barang siapa belajar 1 bab daripada ilmu supaya beramal ya dengan dia, kan kita utamanya belajar ilmu untuk beramal supaya bujur, supaya sah tadi. Dan mengajar ia akan orang lain bilanya dapat sudah belajar kan bukan kayak orang lainnya, seorang dulu gawi cuma dia hanya diajarkan kayak orang. Ini orang dilajari orang kadang gawi. Nah, itu orang memisalkan mana ya benar lilin, nerangi orang seorang hancur. Lilin weh paja hampol aja kalau maginya lilin nang murah itu cuma bana habis ngapa diulang-ulang ya bini gure. Cuma bana habis ngapa diulahnya. Wih ini ngapa aja le enggak ada tiruannya. Ini ada tiruannya. Ada juga turun di belakang. Adalah terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat yang dirukunya, artinya yang ruku artinya sembahyang bujur atau karena nang sembahyang doa benar aja.
Hah? Mbah, masuk ini. Dan cerita itu kisah. Ini ada satu hikayat sama aja tidak ya cerita lah. Lain citra, lain ulang, ini ada BR citra benar aja. Citra itu nama baik dulu deh. Jadi menjatuhkan citra ya. Citra itu nama baik. Kalau mencitra kisah, ada satu kisah misalnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, asalnya dari Nabi juga. Di mana menarusakannya? Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa yang ketujuh atau suka yan ayan zura, bahwa mandang ila unaka illah, utaka illah tulisannya kalau nih, ila utaka illah, kepada orang yang dimerdekakan Allah ternyata atau dilepaskan Allah minan nar, wal yanzur ilal muta'allimin wal mustami'in wa walladzi nafsu Muhammadin, ya Nabi bersumpah kita biadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamsi itu bacaannya lah sin besar itu lumayan benar yasni yamsi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa bana lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah wa ma dama yamsi alal ardi fal ardu tastaghfiru lahu wa yamsi tusin besar jatuhnya wa kadang ini bujur jasin besar kecil wa yamsi wa yusbihu maghfuran lahu wa syahidatul malaikatu lahum annahum utaqa'u tadi anu gimana ya, utaqa'ullahi minan nar. Barang siapa kasih bahwa memandang ketujuh kesamaja kepada orang yang artinya itu bagusnya dibuatnya orang, kepada merdekakan Allah artinya kepada orang yang dimerdekakan Allah atau dilepaskan Allah, to Allah berjanji itu untuk gumpal gitu daripada api neraka, hendak melihat orang yang lepas daripada api neraka, maka hendaklah tilik itu pandang artinya apa ya? Iya kepada orang yang menuntut ilmu, muta'allimun tadi. Nah, jadi hendak melihat orang yang lepas daripada neraka, jadi orang ilmu, jadi orang sakula. Orang banyak sakula nang aja. Orang bahari. Sekolah nang belajar ilmu agama nang ianya adalah pandang itu aja. Orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar tadilah, mendengar sama aja dibiar kadang kita. Orang menyambat nang sekolah itu, nang menuntut itu, nang berkitab, nang kada berkitab itu mendengar mustami'in ngarannya. Maka hendaklah tilik ia kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar. Ya nang ikam mendengar ini mendengarkan, karena mengikuti kitabnya mendengarkan aja. Mendengarkan ilmu orang ngisahkan dengarkan gitu. Ini ada jun selalu dengarkan bener pulang sih ngantuk. Kajian dia tenang. Aja kalau wijaya juga atau di Quran ada sindiran itu nang paling tenang itu orang mengantuk. Iya kayaknya kada tenang aja mau ngantuk kada. Gua mennya itu rasa ada hendak ukur itu kalau ngantuk. Begendangan aja. Nah jadi paling tenang. Itu sindiran ada kisah zaman Nabi zaman perang, takutan benar, jangan salah perang Khaybar, takutan benar muan muslimin. Lalu itu datang bantuan Allah, itu para malaikat diturunkan, lalu ketenangannya sampai ngantukan. Nah ketunjukan di Quran tuh nuasun jangan mengantuk, artinya limpah tenangnya, limbah musuh hilang sampai kau mengantukkan tentara. Nah ini mengulah misal itu Allah Taala sendiri tuh dia. Kalau ini meneruskan juga ini bisa di Quran itu. Nah itu. Jadi limpah ketenangan benar tadi. Iya, nah akhirnya mengantuk yang orang musbah di bulan puasa begini ya. Alhamdulillah jadi hatib di bulan puasa. Ini sempat bapak ada ajar bahasa Arabnya aja nah aja. Ada nu titikan liur. Titikan liur. Ketenangannya tuh
Adalah orang di masjid takutan kalau kena dibom dah dan di atas ini atau diserang musuh. Ini kalau dasar tenang gitu, mengantuk kita biar. Yang ada tenangnya mengguring bang, yang mengantuk bang. Nah, nyaman benar. Makanya menuan puasa lagi aja guri kada pada istiari. Lamun kada bulan puasa mana, mudah jadi ngantuk itu orang baca khutbah, hendak tulak, mudah jadi minum kopi dulu. Atau anu mandi kah parak-parak kontulak aja jadi masih dingin bawa ginung pulang minum kopi atau teh minum puasa kita tulak insyaallah tak kurang nanti mun bulan puasa ni mah Pak makanan bodrek ada kau jual aja ya minum kopi magin hebat lah puasa aja aku bangladesh baca khutbah karena bulan puasa melihat bah iya nikmat itu lagi ada sengaja Pak dia memang batal kada lainnya insya Allah duduk guring berduduk kada batal ini rasa pengantukan lah cuma bulan puasa bilang banyak ya ngantuknya ngaruh lah ya tuh kalau di istiari kita kan ada yang ngantuk ini jangan selalu susung saja tulak parak-parak hatinya lawan waktunya aja masih panas-panas waktu. Mungkin kita mengantukkan deh. Mendengarkan akan ilmu tadi ya, mendengar mustami'in bahasa Arabnya sama aja. Maka demi Tuhan dan Nabi bersumpah demi Tuhan diriku, artinya aku dengan kekuasaan Allah jadinya aku tadi. Diri Muhammad ya sidin, sini nyambat ngaran sidin. Pada tangan kudratnya, tindakan kudratnya Allah jadinya Nabi Muhammad. Tiada daripada orang yang belajar ilmu berjalan ia kepada pintu orang yang alim. Nah, menuntut atau ke sekolahan sama aja. Ini pintu artinya kita ke rumah orang alimnya. Orang alim melainkan di surat ditulis Allah baginya dengan tiap-tiap langkah lingkang sama aja ibadah setahun. Salingkang kita. Nang kita kadang sekolahan sama aja, nang ke rumah guru sama aja. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap kadam itu lingkang juga, yakni tiap-tiap langkah satu dusun diulahkan di surga, di dalam surga dapat sebuah kampung. Tambak anyer ilir ini aja, tambak baru ilir ulu ini aja nah. Saya tambak baru ini berapa harganya? Dimakan jual dia kan di atau kemana nih? Ini bisa miliar kamu kan? Triliunan lebih. Nah, satu dusun ya. Dan selama berjalan ia di atas bumi maksudnya kita dibuat di atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya mintakan ampun. Bumi yang kita jajak mintakan ampun kepada kita dan berpetang-petang pagi sore malah apa jadi bumi mintakan ampun ke kita dengan berpagi-pagi diampunkan daripada dosanya dan disaksikan oleh malaikat mereka itu bahwasanya pemerdekaan Allah daripadanya dari neraka artinya yang disaksikan malaikat bahwa kita ini orang namun ilmu tadi dilepaskan dari siksa neraka malaikat menjadi saksinya dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti itu cukup nisa sudah kira-kira lah mudah-mudahan dengan berkat kita baca kita punya Allah taala panjangkan umur dimurahkan rezeki halal diampuni dosa-dosa kita ibu kita dan kalian keluarga kita mudah-mudahan kita sekalian masuk Allah masih iman di dalam surga Al-Fatihah mohon billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iya kena amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala